Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 556 Tuan Muda Deon. Setelah Chelsea dan Marsha mendengar kata-kata Radit, ekspresi wajah mereka sangat bingung. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Radit ini akan bertindak terlalu jauh. Orang-orang Pramudia sudah datang, sedangkan Radit masih tidak mau melepaskan Morgan dan Alvano. Chelsea menelepon Pramudia bukan karena urusan sendiri, tetapi untuk menyelamatkan Morgan. Namun jika dia tidak dapat menyelamatkan Morgan saat ini, maka apa yang dia lakukan akan sia-sia. Kak Chelsea, Morgan dan Alvano memukul Richard karena kita berdua. Saat ini, kita tidak bisa meninggalkan mereka di sini, bukan? Marsha berkata pada Chelsea dengan nada khawatir. Sebaliknya, Chelsea menoleh pemuda yang dipanggil Pramudia itu seolah-olah mencari bantuan dari pemuda itu. Kekuatan pemuda itu sendiri tidak sebagus Radit. Kali ini sekretaris Pramudia meneleponnya untuk menjemput Chelsea, dan dia juga tidak senang. Kini, dia lega melihat sikap Radit tidak buruk dan rela melepas Chelsea dan Marsha. Dia tahu jika dia meminta Radit untuk melepaskan Morgan dan Alvaro saat ini, maka Radit akan merasa sangat tidak puas di hatinya, dan mungkin konflik antara keduanya akan semakin buruk. Nicole, kedua orang pria ini memukuli temanku, aku baru saja menghargaimu dan baru saja membiarkanmu untuk membawa kedua wanita ini pergi, tetapi aku tidak akan bisa membiarkan kedua pria itu juga. Radit menatap ke arah pemuda bernama Nicole dan berkata dengan tenang kepada pemuda itu. Arti kata-kata Radit sangat jelas bagi Nicole, jadi dia hanya bisa berkata kepada Chelsea dengan ekspresi tak berdaya, Nona Chelsea, maafkan saya, perintah Pak Pram yang saya dapatkan adalah untuk membawa Anda sendiri, dan saya tidak bisa mengurus orang lain yang tidak disebutkan Pak Pram sama sekali. Saya tidak mau mencampuri urusan orang lain. Kamu. Setelah Chelsea mendengar kata-kata Nicole, ekspresi wajahnya sangat putus asa. Karena kamu tidak datang untuk melindungi Morgan, kenapa kamu datang ke sini? Marsha juga berteriak dengan kesal. Nicole berpikir sejenak dan kemudian berkata dengan ringan, jika Anda ingin menyelamatkan kedua pria ini, tidak apa-apa. Anda dapat menelepon Pak Pram sekarang. Jika Pak Pram mengatakan ingin menyelamatkan dua orang ini, maka saya juga dapat membawa mereka pergi. Raut wajah Chelsea semakin kusut. Kali ini, Pramudia tidak datang secara langsung tapi membiarkan pemuda ini datang. Hal ini saja sudah bisa menjelaskan banyak hal. Namun Chelsea tidak mau meninggalkan Morgan dan Alvano di sini, jadi setelah berpikir selama beberapa saat, dia langsung berkata, baiklah, aku akan menelepon Om Pram sekarang. Setelah mengatakan ini, Chelsea mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor Pramudia. Pramudia dengan cepat menjawab telepon dan bertanya dengan lembut, Chelsea ada apa? Apa masalahmu belum selesai? Chelsea ragu-ragu sejenak dan kemudian memberitahu Pramudia tentang situasinya. Om Pram, dua temanku ini mendapat masalah dengan Radit karena urusanku. Bisakah Om Pram membantu mereka? Chelsea memohon dengan lembut. Chelsea, apa yang kakak kamu katakan padaku, adalah untuk melindungi keselamatanmu. Adapun hal-hal lain tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak boleh ikut campur. Kamu seharusnya memahami bagaimana karakter Radit. Begitu Radit benar-benar kesal, kamu tidak boleh ikut campur. Bahkan jika aku membantu temanmu, Radit tidak akan melepaskan mereka berdua. Chelsea, apa kamu mengerti maksudku? Kata Pramudia ringan. Chelsea terperangah saat mendengar kata-kata Pramudia, siapapun itu, jika itu orang normal, dia akan langsung bisa mengerti maksud Pramudia. Pramudia jelas tidak ingin ikut campur dengan masalah Morgan, jadi Chelsea berkata dengan nada tak berdaya setelah menarik napas dalam-dalam, Om Pram, aku tahu maksudmu. Baiklah, kalau begitu aku tutup teleponnya. Pramudia tidak ingin berbasa-basi sama sekali dan langsung menutup telepon. Ketika dia melihat bahwa telepon ditutup, Chelsea memandang Morgan dan Alvano dengan putus asa, saat ini dia tidak berdaya. Saat ini hati Chelsea masih sangat sedih, sikap Pramudia telah menjelaskan segalanya.
Sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu Morgan dan Alvaro sama sekali. Kak, Chelsea, ada apa? Kenapa kamu muram sekali? Apa Om Pram tidak bersedia membantu Morgan dan Alvaro? Marsha bertanya kepada Chelsea dengan cemas. Pramudia menyuruhku untuk tidak ikut campur, Chelsea menjawab dengan lemah, lalu berkata dengan nada sedih, Marsha, statusku di keluarga Lewis sendiri sangat rendah, dan Pramudia membantuku kali ini, semua karena kakakku. Dia hanya membantuku karena berutang budi pada kakakku. Mungkin inilah perbedaan besar antara aku dan kakakku. Ketika kakakku pergi ke Bondowoso, Pramudia membawa seseorang untuk menyambutnya secara langsung, dan dia juga menghormati kakakku, tapi ketika aku meneleponnya, dia sepertinya selalu mengabaikanku dan tidak peduli padaku, dan akhirnya dia justru mengirim seorang untuk menangani masalahku. Apa yang harus kita lakukan, Kak Chelsea? Tolong pikirkan caranya. Kita tidak bisa meninggalkan Morgan dan Alvaro di sini. Setelah mendengar kata Chelsea, Marsha sangat cemas hingga dia hampir menangis. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Jika bukan karena kakakku, Pramudia mungkin tidak akan peduli dengan kita, Chelsea berkata tak berdaya. Marsha berdiri di tempatnya dan dia tampak membeku ketakutan. Dia tahu bahwa jika Chelsea mengatakan dia tidak punya cara sama sekali, dia pasti benar-benar tidak punya cara. Chelsea tidak mungkin membohonginya, apalagi di saat menting seperti ini. Aku dan kakakku sama-sama dari keturunan Lewis, tetapi celah di antara kami cukup besar. Chelsea menghela napas pelan dan ragu-ragu. Apa dia harus menelepon kakaknya untuk meminta bantuan? Namun, setelah ragu-ragu, Chelsea langsung menyerah karena dia tahu bahwa kakaknya pasti juga tidak akan peduli dengan masalah ini. Bagaimanapun juga Chelsea, Morgan dan Alvaro hanyalah teman yang hanya bertemu sekali satu sama lain. Jika Chelsea dalam bahaya, kakaknya mungkin mengambil tindakan. Namun saat ini, Chelsea tidak dalam bahaya sama sekali. Bagaimana? Apa yang Pak Pram katakan? Tanya Radit. Padahal dia sudah tahu apa yang terjadi. Dilihat dari ekspresi Chelsea, Pramudia tampaknya tidak akan membantu Morgan. Chelsea mengerutkan kening dan berteriak, apa yang bisa kami lakukan agar kamu bisa melepaskan kedua temanku? Ini sangat sederhana. Aku akan membebaskan teman-temanmu dengan biaya pengobatan 200 juta. Tentu saja, jika kamu adalah Tuan Muda Deon dari Bondowoso, aku bisa melepaskan kalian begitu saja, kata Radit sambil tersenyum menghina. Hahaha, setelah mendengar kata-kata Radit, semua orang tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Deon, yang Radit sebut tadi, adalah keluarga generasi kedua yang paling berkuasa dan kaya di Bondowoso, dan keluarganya adalah merupakan salah satu keluarga terbesar di Bondowoso. Radit jelas sengaja mengejek Chelsea saat ini karena jika mereka tidak memberikan uang sebesar 200 juta maka artinya Radit tidak akan melepaskan Morgan dan Alvaro sama sekali. Tuan Muda Den. Setelah mendengar nama itu, Chelsea memasang tatapan bingung di matanya. Bahkan Marsha menunjukkan tatapannya seolah-olah ada yang tidak beres.